Welcome to How to Become a Better Sniper Part 2. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang game sense seorang sniper. Oke, jadi kita di sini akan belajar menganalisa game yang satu ini. Dimulai dengan rush A cepet, kita langsung ambil belakang box. Favoritku, aku lihat tempat sniper di L tidak ada orang. Kemudian aku lihat dapur atau galerinya galerinya CT maksudku. Di situ pasti ada orang. Kalau nggak sniper, AR tuh suka jail-jail. Kemudian aku langsung pindah karena aku udah ngasih info ke musuh bahwa aku udah ngekill orang satu di dapur. Kemudian aku dapat satu lagi di A. Kenapa? Karena udah tahu angle-angle-nya orang bakal muncul dari mana. Aku gak mungkin muncul dari tempat yang sama. Ada kemungkinan, tapi aku pasti pindah karena kemungkinan mereka menang jadi lebih gede karena tahu tempatku di mana. Kemudian terus aku pindah. Mobilitas sangat penting untuk seorang sniper karena seorang sniper itu gak boleh, jangan sampai tempatnya tertebak. Ini ada human error ya. Aimku sangat jelek di sini. Kebetulan orangnya kabur, mungkin karena tahu snipernya jago atau gimana gitu ya. Ini kayak muji diri sendiri gitu ya. Nah kemudian dia mundur kabur aja. Kemudian posisinya dead silence itu sudah di nerf ya. Jadi harusnya kalau dia kabur itu kedengeran. Nah sedangkan ini udah gak kedengeran, berarti orangnya udah jauh kan. Aku ambil B. Kenapa? Karena A terlalu open. Ya B juga terlalu open, tapi better. Kenapa? Karena udah ketebak gitu kalau ke A. Kemudian aku tarik langsung ke belakang, deketin galeri teroris. Kenapa? Karena supaya denger step gitu. Itu info yang sangat penting gitu. Kemudian aku ke tengah karena gak bisa ngelihat bom. Jadi aku cari tempat yang aku bisa ngelihat bom dan tetap di belakang blind spotnya musuh. Selalu ada cover yang bakal aku pakai. Nah, kayak box ini misalnya. Setelah aku lihat ada musuh, aku langsung narik terus, selalu ambil cover. Sampai akhirnya aku bisa connect aimku dan bisa ambil kill. Okay, we go to the next round. Okay, I'm the top fragger, you know. Yes, I'm happy about it. Again, A-Rush, maju, ambil box, lihat L. Karena tadi yang ngintip-ngintip itu dari galeri musuh, jadi aku punya feeling bakal muncul di L. Dan bener aja, kebetulan human error. Aimku jelek. Aku coba wallbang iseng-iseng aja, siapa tahu dapat kan. Meskipun aku nggak tahu spot wallbangnya, tapi ya worth it to try gitu. Worth a try, sorry. Kemudian aku pindah spot supaya dapat angle yang lebih baik. Di A sebelumnya aku dapat kill, di sini enggak. Kebetulan musuhnya udah mundur-mundur karena ya mungkin takut dengan spot yang itu. Kemudian ke mid karena di situ banyak orang, ngalangin satu, dan kedua udah dijaga gitu. Ngapain aku di situ? Oke, aku ke mid, ngelihat angle yang belum dilihat, belum dicek. Terus aku lihat sembari denger di mana step kira-kira muncul. And then belum planted at B. Terus aku lihat orang, selalu ambil coverku kali ini box. Kemudian untung ada teman yang backup. I might just die right there. Round 3, here we go. Always rush A, I don't know why. Because aku gak bisa ke B atau ke mid kayaknya. Bukan ahliku. Kemudian lihat L, gak ada orang. Tapi yang muncul di galeri, dia sniper. Dia mundur-mundur gitu, takut-takut. Terus ini adalah strategi yang sangat bagus ya, bisa dilihat. Jongkok berdiri itu bisa bikin musuh bingung karena di sync itu ada gitu. Ada per millisecond perbedaan layar kita ke layar musuh. Jadi pas lagi kita jongkok, kita bisa nembak gitu di musuh. Padahal kita udah berdiri di layar kita. Nah kemudian angle ini selalu aku pakai juga ke mid karena ada orang di A biasa. Aku lihat ke B karena teman kita sebelumnya ada di B kan. Nah aku lihat dulu kali ini karena nggak ada orang di B. Kemudian aku lihat ke mid, di mid ada orang, sniper yang tadi. Aku coba wallbang sekali, wallbang 2 kali, nggak ada. Aku langsung tarik karena suara surprise kedengeran kan.
Dan orang-orang mungkin, oh itu ada orang gitu sebelumnya udah ngasih info. Oke, di sini aku lihat orang. Aku lihat, aku coba pick off, nggak ada orang. Aku ke L, siapa tahu mundur orangnya kabur kan. Aku lempar termite supaya dia nggak bisa maju. Jadi kalau maju, aku bisa tahu gitu. Ada tanda hit markernya. Kemudian aku majuin karena rasa nggak ada orang, pede aja. Ini salah sebenarnya. Tapi ya high risk, high return gitu. Aku ngeras aja tanpa ada orang atau enggak, tanpa berpikir ada orang atau enggak. Tapi aku dapat 2 di situ, bisa nge-pick off dan musuh nggak bisa di-tag aku di mana. Kemudian ini ada cacing. Jadi as soon as possible gitu. ADS please gitu. ADS lah seketika pas lagi kalian bisa gitu. It's okay with a DLK but you can feel it with Arctic, you know. Jadi pas lagi kalian pakai Arctic itu ADS-nya berat sekarang, apalagi pakai MIP. Dibandingkan DLK itu lebih bagus untuk pre ADS gitu. Jadi kalau udah tahu musuh ada di situ atau kemungkinan musuh ada di situ, ya kalian ADS duluan lah sebelum kalah gunfight gitu. Oke, round 4. Is it? Yes, it is. Kemudian ke box lagi, tempat favoritku, lihat L. Kemungkinan tidak ada orang, aku ke galeri. Terus ada yang dead di situ dari mid, aku langsung lihat. Di mana kah dia? Searching for the killer. Karena musuhnya ada di mid tadi dan temanku mati di mid, jadi aku selalu lihat ke mid. Selalu ambil angle yang bisa lihat mid. Nah, misalnya kayak gitu, aku bisa lihat ke mid. Kemudian aku lihat temanku mati di belakang, aku lempar termite karena ya itu bagus. Oke, di sini aku dapat 2. Aku dapat 3. Ini what a clutch. Aku denger step dulu sembari reload karena aku punya UAV, aku buka map langsung di mana dia. Terus aku lihat dia di galeri. Aku tungguin, siapa tahu dia mau nongol gitu. Nah, dia ke mid, jadi aku tarik langsung bomnya. Oke, masih di mid ya. Aku plan ngadep ke sini supaya nggak bisa di pick off. Dan dia udah mulai jalan tuh, kayaknya masih ke tengah manja gitu. Oke, ada di situ sekarang. Aku dapat Chokarsi karena ngeplan. Dan ya, lebih ke bagaimana kalian membiasakan diri ada di posisi under pressure, ada di posisi harus bisa carry tim, ada di posisi harus jaga nyawa, ada di posisi tahu kapan backup atau kapan not backupping your team gitu. Karena nyawa kalian juga berharga gitu di sini. Sangat penting lah. Kemudian di sini aku coba wobeng karena lihat ada orang tadi situ dan temanku majuin dong. Kemudian aku nungguin karena aku punya feeling mungkin dimajuin sama temennya. Siapa tahu musuhnya masih nafsu gitu kan cari kill lagi. Nah, kemudian aku denger step. Sayangnya nggak bisa pick off satupun. Oh, di situ my life was saved by my team. Oke, ada step lagi. Temanku yang nge-kill. Thank you for backupping. Is that a word? Backupping. Kemudian aku coba pick off. Nah, di sini salah ya, salah banget. Kenapa? Karena ya kalau kalian udah coba beberapa kali dan gagal gitu, kalian mending pindah tempat deh. Karena ya kayak tadi jadinya, jadi ego gitu. Oh, pasti bisa nih. Nah, ini jalan yang sama, jalur yang sama. Aku mulai ke B, terus aku ke mid. Aku lihat di tangga mid ada orang sniper. Tar. Oke, aku selalu ambil cover, selalu tembak prone. That's why I have tombol terpisah itu kan. Prone-nya aku nyalain. Kemudian karena temanku tadi dead di galeri, jadi aku lihat-liatin, siapa tahu ada orang yang ngebokongin kan. Pasti ada orang yang bokongin sih. Jadi aku coba-coba wallbang, siapa tahu hoki bisa membantu teman. Kemudian lihat A, karena rame di situ perangnya. Kemudian aku maju karena cari angle plus supaya bisa cepat backup teman.
karena udah ketebak orangnya di situ. Jadi oke, ini hoki, clearly hoki. That's a half ADS. Jadi aku pakai ADS yang hold to ADS, and then aku pencet tapi nggak full gitu, nggak sampai ADS selesai. Setengah ADS aku udah tembak. Nah, that's why I love it. I love hold to ADS. Kemudian aku lihat ada orang di box, karena itu tempat favoritku kan, jadi aku liatin. Kemudian ada orang yang jalan. Sebenarnya salah ya, jangan diulang-ulang terus. Kayak pick up apa, nongol-nongol jangan terlalu sering, apalagi di tempat yang sama. Unless you are confident enough and your enemies are bad enough at aiming. Terus aku lihat orang ada di cafe, itu namanya cafe ya. Gak tahu cafe, gak tahu bar, karena ada banyak minuman. Ini half ADS, half ADS. Okay, that's the game. Thank you for watching, and then don't hesitate to watch it again, cause ini udah setahun ya gamenya, dan aku main setahun juga jadi seorang sniper. It's not easy, okay? So relax, take it easy, and keep on trying. You can contact me if you have any questions.